Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawi sidiki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pemirsa Marhaban TV rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan makhluk sebelum Nabi Adam oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 30 yang lalu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam tarikhnya mengatakan bahwa sebelum Nabi Adam alaihissalam ini sudah ada bangsa jin. Bangsa jin. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, فَأَوَّلُ مَنْ سَكَنَ الْأَرْضَ الْجِنُّ. Yang pertama ya mendiami bumi adalah bangsa jin. فَأَفْسَدُوا فِيهَا وَسَفَكُوا الدِّمَاءَ. Lalu mereka berbuat kerusakan di muka bumi itu dan mereka menumpahkan darah. وَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. Dan sebagian mereka membunuh sebagian yang lain. Ya. Jadi mereka berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan, dan berbuat pembunuhan. Jadi sebelum diciptakan Nabi Adam, bangsa manusia, maka ini bangsa jin. Yang terlebih dahulu mereka mendiami bumi. Sebagian riwayat mengatakan jin ini mendiami bumi selama 1000 tahun. Ya. Jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lidah api. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, kana iblis min hayyin min ahya'il malaikah. Adalah iblis itu salah satu dari ular-ular malaikat. Yuqalu lahum al-jinnu, yang dikatakan, yang disebut bagi mereka al-jin. Khuliqu min naris samum. Ya. Mereka diciptakan dari api yang sangat panas. Min bainal malaikah. Wa kana ismuhu Al-Haris. Kata Ibnu Abbas, adalah namanya, iblis ini namanya adalah Al-Haris. Wa kana khazinan min khazainil jannah. Ya. Dia termasuk salah satu dari penjaga-penjaga surga. Maka sebagian para ulama ada yang mengatakan karena itu ini disebut dengan jin dari kata karena dia penjaga surga. Ya.
Nah, Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwa ketika jin-jin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau berbuat kerusakan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi kemudian jin ini, ada seorang jin yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jin ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kemudian diselamatkan oleh malaikat. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan dari riwayat Abdullah bin Umar yang mengatakan, kana al-jinnu banul jan, adalah jin ini adalah anak-anak dari al-jan. Fil ardi, di muka bumi, qabla an yukhlaqa Adam bi alfai sanatin, sebelum diciptakannya Nabi Adam kurang lebih 2000 tahun. Fa afsadu fil ardi, lalu mereka membuat kerusakan di muka bumi. Wa safakud dima, dan mereka menumpahkan darah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim satu pasukan dari malaikat lalu membasmi mereka, ya, sehingga mereka ada yang diusir, ya, dilemparkan bi jaziratil buhur, ke pulau-pulau yang banyak air. Ini makna firman Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfiku dima. Jadi demikian, makhluk yang akan digantikan oleh Nabi Adam alaihissalam ini adalah bangsa jin. Makhluk yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 30 tadi, para ulama ahli tafsir mengatakan, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai pengganti, yaitu menggantikan bangsa jin, digantikan oleh makhluk yang berbeda dengan mereka. Ya. Nah, maka dengan demikian bangsa jin ini adalah makhluk mukallaf, makhluk yang diberikan beban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ya. Karena jin, bangsa yang terlebih dahulu mendiami muka bumi ini, tapi karena mereka berbuat kerusakan, kedurhakaan, kekufuran, saling bunuh sebagian terhadap sebagian lain, maka mereka dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikirimkannya malaikat. Kemudian pemirsa Maraban TV rahimakumullah, setelah itu maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam.
ya, menciptakan Nabi Adam, yaitu diciptakan dari tanah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya, ya, tentu dengan sifat-sifat khabariyah zatiyah bagi Allah Subhanahu wa taala yang layak baginya. Yaitu dengan diciptakannya dari tanah, ya, diciptakan dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam dari tanah. Jadilah Adam itu manusia. Ya. Manusia yang bertubuh. Dalam ayat yang lain, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika iblis ditanya, "Mengapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam?" Qala ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk. Allah bertanya, apa yang menghalangimu? Engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu. Qala, kata iblis, ana khairun minhu. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya. Aku lebih baik dari Adam. Engkau telah ciptakan aku dari api. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, ini iblis berhujjah dengan asal penciptaan. Dia mengira bahwa api lebih mulia daripada tanah. Ya. Dia mengira bahwa api itu lebih tinggi derajatnya daripada tanah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Minha khalaqnakum", dari tanah kami ciptakan kalian. "Wa fiha nu'idukum", dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian. "Wa minha nukhrijukum taratan ukhra", dan dari tanah kami keluarkan kalian pada waktu yang lain. Ya, ini Nabi manusia berasal dari tanah. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan kepada bangsa jin sebelumnya, sebelum manusia, ya, dari api yang panas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, inni khaliqun basharun min salsalin min hama'in masnun. Sesungguhnya aku menciptakan manusia, seorang manusia, ya, dari tanah yang bau. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika aku telah menyempurnakannya dan aku tiupkan padanya ruh dari ciptaanku, faqa'u lahu sajidin, lalu mereka sujud, ya, sujud kepadanya.
Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dan seluruh malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis, aba an yakuna ma'as sajidin. Dia enggan bersama malaikat yang sujud. Bukan demikian, pemirsa Marhaban TV rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berasal dari tanah. Ya. Min salsalin min hama'in masnun. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada Adam. Di surah Al-Baqarah selanjutnya, ya, ayat 33, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu kami ajarkan nama-nama itu kepada Adam seluruhnya. Summa aradahum. Lalu kami tampilkan hal itu kepada malaikat. Faqala, Allah berfirman, anbi'uni. Anbi'uni, kabarkan kepadaku. Ya. Bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Nama-nama ini jika kalian yang benar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a. Allah SWT ajarkan kepada Nabi Adam asma'al asya'i kulliha. Ya, nama-nama sesuatu baik zatnya maupun perbuatannya. Ya. Nah ini. Jadi para ulama tafsir berbeda-beda dalam apa nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagian ada yang berpendapat nama-nama malaikat. Sebagian berpendapat nama-nama keturunannya. Keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sebagian berpendapat nama-nama bintang. Ya. Sebagian berpendapat nama-nama benda. Nama-nama benda. Seperti piring, periuk, ya, katel dan sebagainya. Ada yang berpendapat nama-nama binatang yang diketahui oleh manusia. Ya. Nama-nama arah. Ada langit, ada bumi, ada unta, ada himar, ya, ada laut, dan sebagainya. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa pengetahuan pertama adalah menghafal. Ya. Pengetahuan pertama adalah menghafal. Jadi Allah SWT ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Coba nama sesuatu itu, ya, kadang orang bingung. Kita saja kalau tidak hafal nama seseorang atau nama benda akan bingung. Akan beli sesuatu tidak tahu namanya. Ya. Menanyakan alamat tidak tahu siapa orangnya.
akan bingung. Nah, jadi ini salah satu keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam sebagai abul bashar, adalah diajari adanya nama-nama, segenap nama-nama. Pemirsa Maraban TV rahimakumullah. Ternyata nama-nama ini lalu oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditanyakan kepada malaikat. Disodorkan nama-nama ini kepada malaikat. Maksudnya malaikat ditanya, ini nama apa, ini nama apa, ini nama apa. Summa aradahum 'alal malaikah. Lalu Allah SWT sodorkan hal itu, sodorkan nama-nama ini kepada malaikat. Kemudian Allah SWT berfirman, anbi'uni. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i. Coba kabarkan kepadaku oleh kalian, apa nama-nama ini jika kalian yang benar. Ya. Jika kalian mengetahui, aku tidak akan menjadikan di muka bumi sebagai khalifah, sebagai pengganti. Ya. Atau kalian mengetahui bahwa anak-anak Adam ini nanti akan merusak di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Ya. Bukankah kalian mengatakan bahwa di muka bumi nanti akan terjadi kerusakan dan pertumbuhan darah? Coba ini sebutkan nama-nama ini. Qalu, maka malaikat menjawab, subhanaka. Maha suci Engkau, la ilma lana. Kami tidak tahu. Tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma'allamtana, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, ini malaikat. Ya. Jadi malaikat taqdisun wa tanzihun, selalu memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang bisa meliputi sesuatu pun, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan mereka tidak mengetahui segala sesuatu kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Kalau itu mereka mengatakan para malaikat, subhanaka maha suci Engkau, la ilma lana, tidak ada pengetahuan bagi kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ya. Engkau adalah yang maha mengetahui, al-alim bi kulli syai'in, yang mengetahui segenap sesuatu, yang maha bijaksana dalam penciptaan dan perintahmu, dalam pengajaranmu kepada apa yang kau kehendaki. Ya. Nah, pemirsa rahmati bi rahimakumullah. Ini sikap malaikat. Ini sikap malaikat. Ya, ketika disadarkan dan mereka tidak tahu, mereka memahasucikan Allah subhanaka la ilma lana. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan
kepada Nabi Adam untuk mengatakan, ya Adam ambi'hum bi asma'ihim. Ketika Nabi Adam, ketika Allah SWT berfirman, wahai Adam, kabarkan kepada mereka tentang nama-nama ini. Falamma ambahum. Ketika Adam mengabarkan kepada mereka tentang nama-nama ini, qala, maka Allah berfirman, alam aqul lakum, bukankah aku telah berfirman kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, kegaiban langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan aku mengetahui apa yang kalian nampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Adam lebih unggul ya dibanding malaikat. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam telah nampak keutamaannya di atas malaikat, ya, dalam menyebutkan apa yang Allah ajarkan dari nama-nama segala sesuatu itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku telah berfirman kepada kalian, aku mengetahui ya kegaiban langit dan bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kegaiban yang nampak dan yang tersembunyi. Nah, sebagaimana dalam ayat yang lain, wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalaulah kalian ya menampakkan ucapan, mengeraskan ucapan, sesungguhnya Allah mengetahui yang rahasia dan tersembunyi. Jadi tidak hanya yang nampak. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perbedaan orang yang berkata dengan sembunyi-sembunyi dengan orang yang berkata dengan terang-terangan, dengan keras, ya. Ya. Nah, ini pemirsa Marhaban TV yang bisa saya sampaikan bagaimana Nabi Adam alaihissalam ya dan malaikat, di mana Nabi Adam diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan sedangkan malaikat tidak diberikan ilmu. Ini menunjukkan bahwa orang berilmu ini lebih tinggi derajatnya daripada orang yang tak berilmu. Demikian, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.